Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman perhatikan di episode sebelumnya mengenai ide dari cara kerja machine learning, di mana mesin kita masukkan dengan data dan ekspektasi outputnya, dan mesin itu mencoba untuk mempelajari pola yang ada di dalam data kita, dan hasil dari proses pembelajarannya adalah model yang bisa kita gunakan untuk memprediksi data baru. Rasanya proses tersebut mirip dengan proses ketika kita ingin menghadapi suatu ujian. Misalkan, teman-teman pengen ujian CPNS. Yang teman-teman lakukan adalah belajar, dan biasanya belajarnya itu menggunakan bank soal yang dibeli di toko-toko buku terdekat. Di bank soalnya, biasanya sudah tersedia kunci jawabannya. Sehingga kita tinggal pelajari nih, oh untuk soal ini jawabannya ini, kenapa ya? Oh untuk soal ini jawabannya ini, kenapa ya? Jadi kita mencoba untuk mencari apa hubungan antara soal dan jawaban yang kita isi. Nah proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan soal yang berbeda, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kita akhirnya memiliki pengetahuan terkait dengan apa-apa saja yang akan diujikan dalam ujian yang akan kita hadapi. Nah, pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari proses belajar itu, kita gunakan untuk mengisi soal ujian yang diberikan. Yang mana jawabannya nanti kita tuliskan di lembar jawaban. Jadi kalau ngomongin machine learning, ingatnya ngomongin tentang persiapan ujian aja. Karena proses end-to-end-nya itu mirip. Nah sekarang kita pengen diskusiin kapan waktu tepat kita menggunakan machine learning. Sebenarnya ada 3 poin yang teman-teman perlu perhatikan sebelum menggunakan machine learning. Yang pertama, teman-teman harus memiliki data. Kenapa? Karena data adalah nyawa dari machine learning. Karena data adalah bahan utama dari machine learning. Tanpa data, maka machine learning tidak akan dapat belajar. Kalau datanya jelek, otomatis model machine learning-nya juga akan jelek. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah garbage in, garbage out. Ya, kalau datanya jelek, otomatis modelnya jelek. Jadi pastikan teman-teman memiliki data. Kalau teman-teman misalnya diajak bikin project machine learning sama orang lain gitu ya, yuk kita bikin satu model machine learning nih. Ini duitnya banyak nih, duitnya gede nih. Satu hal yang perlu teman-teman tanyakan pertama kali adalah punya datanya apa enggak. Kalau punya datanya, kita bisa omongin. Kalau nggak punya datanya, sorry, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Poin kedua adalah kita perlu memastikan bahwa problem yang kita hadapi memiliki pattern atau memiliki pola. Karena balik lagi, machine learning adalah sebuah metode untuk mempelajari suatu pola dari data yang kita masukkan. Karena jika problem yang kita hadapi tidak memiliki pola, maka akan sulit bagi machine learning untuk mempelajari polanya. Karena tidak ada polanya, maka tidak ada yang bisa dipelajari oleh si mesin. Ya sebenarnya teman-teman bisa-bisa aja untuk mengimplementasikan problem tersebut ke machine learning. Tapi sudah dapat dipastikan bahwa performa machine learning-nya tidak akan bagus. Contoh yang paling sederhana deh, misalkan kita pengen memprediksi siapa yang dapat arisan. Itu susah kan ya, karena random eventnya gitu. Dia harus dikocok gitu ya, kecuali kalau misalkan orangnya tinggal satu gitu, besoknya tinggal dia doang, ya bisa kita prediksi. Tapi kalau orangnya masih banyak, susah untuk kita bisa memprediksi siapa yang bakal keluar namanya, karena event yang keluar adalah random. Nah, poin yang terakhir adalah problem kita tidak dapat diturunkan secara matematis. Maksudnya gimana? Kalau suatu problem bisa diturunkan secara matematis, artinya kita tahu formula eksak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga machine learning jadi tidak perlu lagi digunakan. Kita cukup menggunakan pemrograman tradisional atau pemrograman konvensional, kita langsung codingkan logiknya di dalam kode tersebut. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan diprogram secara eksplisit karena kita tahu secara pasti formulasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebenarnya kalau teman-teman pengen menggunakan machine learning untuk menyelesaikan masalah yang bisa diturunkan secara matematis, ya bisa saja. Tapi kemungkinan besar hasilnya tidak akan lebih bagus dibandingkan kita langsung program secara eksplisit. Karena bisa dipastikan kalau kita tahu logikanya,
akurasinya bisa 100%. Sedangkan kalau machine learning akan sangat sulit untuk achieve akurasi hingga 100%. Contoh yang paling sederhana adalah kita ingin mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Ini kan bisa kita tulis dalam sebuah fungsi di dalam matematik ya. Fx sama dengan genap apabila x habis dibagi 2 dan sama dengan ganjil apabila selain itu. Dengan x adalah elemen bilangan bulat. Apakah kita bisa latih model machine learning untuk mengecek bilangan ganjil genap? Technically bisa. Jadi kita daftar aja angka katakanlah dari 1 sampai 100.000, lalu kita labelkan satu-satu. 1 itu angka ganjil, 2 angka genap, 3 angka ganjil, dan seterusnya. Kita langsung masukkan ke dalam model machine learning, kita coba latih, dan kita bisa saja prediksi. Tapi akan ada kemungkinan model machine learning itu misclassify atau salah dalam mengklasifikasikannya. Jadi walaupun machine learning ini terlihat seperti sesuatu yang ajaib gitu ya, komputer bisa mengenal suatu pola dari data yang kita latih ke dalamnya, tapi perlu kita ketahui bahwa pendekatan yang dilakukan oleh komputer dalam mempelajari data yang kita miliki adalah pendekatan numerik, sehingga akan ada galat atau error di dalamnya. Jadi kapan kita menggunakan machine learning? Teman-teman perhatikan 3 poin ini. Harus punya datanya, ya, wajib. Lalu problem kita memiliki pola, dan yang terakhir problem kita tidak dapat diturunkan secara matematis. Sekian Kulto ML kali ini, jangan lupa like dan share video ini, ajak teman-teman supaya kita ngabuburit bareng ya, ngobrolin tentang machine learning, dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.